Shalom, selamat siang jemaat baik dan BMAC. Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mengadakan online service lagi. Saya percaya meskipun kita harus stay at home, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Ya, Tuhan selalu berada bersama kita di rumah kita masing-masing. Dia melindungi dan menjaga serta memberkati kita semua. Mungkin hari-hari ini iblis dengan senyum liciknya seperti yang dia pernah lakukan mungkin 2000 tahun yang lalu di Golgota ketika Yesus disalib. Dia berkata dia menang. Dia lupa bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Ya. Mungkin hari-hari ini dia pun juga berkata, aku bisa membuat gereja tutup karena coronavirus. Sehingga orang Kristen tidak bisa beribadah lagi di gereja. Tapi dia lupa bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus sedang membuka gerejanya di tiap-tiap rumah tangga, di tiap-tiap keluarga dari umatnya. Karena gereja yang dibuka oleh Tuhan Yesus, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus, tidak bisa dikalahkan oleh maut sekalipun. Ya, saudara, biarlah kita semua boleh bersukacita pada hari ini dan membuat stay at home kita bukanlah sebuah penjara di rumah kita, tapi membuat kita bersama keluarga boleh tetap beribadah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya. Hari ini saya akan bicara tentang pilihan yang terbaik. Tiap hari kita harus membuat pilihan-pilihan, harus menetapkan pilihan-pilihan hidup, harus mengambil keputusan-keputusan. Saudara harus memutuskan mau tidur jam berapa malam ini, kemudian supaya besok pagi saudara bisa bangun jam berapa. Saudara bisa memutuskan ketika saudara bangun apa yang akan saudara lakukan lebih dahulu. Apakah saudara menomorsatukan Tuhan dengan saudara melakukan saat teduh lebih dulu. Saudara membuka Alkitab saudara bersyukur, berdoa, saudara merenungkan firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan sepanjang hari ini. Baru kemudian saudara memutuskan saudara mau mandi atau tidak, atau mau langsung berangkat kerja ataupun berangkat ke sekolah. Ya. Saudara harus mengambil keputusan-keputusan. Saudara mau pakai baju apa, saudara mau berangkat kerja, mau berangkat ke sekolah, mau naik apa, ya. Saudara mau makan apa nanti siang. Banyak keputusan hidup yang harus diambil oleh kita semua setiap hari. Karena itu kita harus bisa mengambil pilihan yang terbaik, memutuskan yang terbaik, dan mengambil pilihan yang terbaik dalam hidup ini. Kadang-kadang kita harus memilih yang terbaik dari antara yang baik. Kalau kita memilih yang terbaik dari antara yang jelek, mudah. Tapi kadang-kadang kita harus memilih yang terbaik dari yang baik. Itu yang tidak mudah. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pilihan kita pada awalnya benar. Ya. Tapi baru tahu pada akhirnya bahwa pilihan kita itu salah. Ya. Dan kadang-kadang ini bisa menimbulkan kekecewaan. Ya. Apakah kesalahan membuat pilihan harus menghentikan kita untuk mengambil keputusan atau mengambil pilihan berikutnya? Tidak. Ya. Sama sekali tidak. Karena pilihan yang harus kita ambil itu tiap hari harus kita lakukan. Ya. Banyak yang harus kita selesaikan. Karena itu, biarlah semua keputusan ataupun pilihan kita yang salah di masa yang lalu boleh menjadi pelajaran yang baik bagi kita, agar supaya kita bisa membuat pilihan yang lebih baik lagi. Bahkan kalau bisa pilihan yang terbaik di dalam hidup ini setiap hari. Ya. Nah, untuk bisa membuat pilihan yang terbaik, kita harus punya dasar atau dasar pemikiran atau alasan, ya, untuk membuat pilihan-pilihan tersebut.
supaya kita bisa mengambil pilihan yang terbaik, maka dasar pemikiran kita, alasan kita juga harus yang terbaik. Ya. Sehingga kalau kita memiliki dasar pemikiran dan alasan yang terbaik, maka kita baru bisa mengambil pilihan yang terbaik. Ya. Sayang sekali kadang-kadang kita belum sempat memikirkan dasar pemikiran atau alasannya, tapi kita sudah harus membuat pilihan. Ini yang membuat seringkali kita melakukan pilihan yang salah, ya, atau bukan pilihan yang terbaik. Nah, Alkitab mencatat ada seorang pribadi, ada seorang tokoh yang selalu membuat pilihan dan pilihan-pilihannya itu tepat, ya. Tidak pernah salah. Siapa dia? Dialah Allah, Tuhan kita, Allah Bapa di sorga. Karena itu hari ini kita akan belajar dari Tuhan. Kita belajar dari Alkitab, firman-Nya. Mengapa Allah bisa melakukan pilihan-pilihannya dengan yang terbaik? Mengapa Allah bisa mengambil pilihan dengan tepat? Ya. Dan bagaimana kita menggunakan prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan Alkitab kepada kita, supaya kita bisa membuat pilihan yang terbaik dalam hidup ini. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Kita buka Alkitab Roma 9 ayat 6 sampai 8. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Saudara, yang pertama, Allah memilih berdasarkan kedaulatannya. Bahasa Inggris, sovereignty-nya. Berdasarkan sovereignty-nya. Ya, kedaulatannya. Allah memilih untuk menebus manusia bahkan sebelum manusia diciptakan. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Ini hebat, luar biasa. Di dalam kemahatauannya, di dalam kedaulatannya, Allah telah memilih orang-orang percaya sebelum diciptakan, sebelum dunia ada. Ya. Efesus pasal 1, mulai dari ayat yang ketiga, kita baca, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kita lompat ke ayat yang ke-9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kita lompat lagi ke ayat yang ke-11. Yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, itu ayat yang ke-9 terakhir. Ayat yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat yang ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Saudara, dalam Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 ini kita bisa melihat
betapa kedaulatan Allah itu telah membuat Dia menetapkan, memilih kita, orang-orang percaya, untuk diselamatkan di dalam Kristus. Sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum dunia ada. Ya. Jelas bahwa pemilihan Allah ini, pemilihan Allah terhadap orang-orang yang diselamatkan ini, tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Karena beberapa pendapat dari golongan Arminian mengatakan bahwa pemilihan Allah terhadap orang percaya itu ada campur tangan kehendak manusia. Kalau manusianya menolak, Allah tidak bisa paksa. Karena manusia menerima, tidak dapat menolak pilihan Allah, maka Allah menetapkan kita. Itu totally wrong. Salah besar. Ya. Sebab dari firman Tuhan kita tahu bahwa Allah memilih kita. Sejak dunia belum ada. Sejak manusia belum diciptakan. Ya. Jelas, kalau manusianya belum ada, bagaimana ada campur tangan manusia? Tidak ada sama sekali. Maka dengan itu kita tahu betul bahwa Allah memilih kita berdasarkan kedaulatannya, berdasarkan kehendaknya, berdasarkan kerelaannya, berdasarkan kemahakuasaannya, berdasarkan keinginan hatinya sendiri, berdasarkan kemurahannya. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Allah Bapa telah memutuskan rencana keselamatannya di dalam Kristus. Sebab tidak ada yang bisa menebus manusia selain Allah sendiri. Saudara ingat ya, dalam khotbah saya pada waktu hari Jumat Agung, pemazmur di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-6 mengatakan manusia itu dibuat Allah hampir sama seperti Allah. Karena itu jelas yang bisa menebus manusia yang hampir sama seperti Allah ini tidak ada orang lain, yaitu Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus harus menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia. Firman Allah yang adalah Allah menjadi manusia untuk menebus kita. Pemilihan ini dilakukan atas kehendaknya, atas kerelaannya, berdasarkan kedaulatannya. Sebelum ia menciptakan dunia dan manusia. Sebelum ia memilih Abraham dan menetapkan Israel, keturunannya sebagai bangsa pilihannya. Karena itu kalau kita dipilih Allah, biarlah kita belajar untuk rendah hati, tidak menganggap diri kita baik karena kita dipilih Tuhan, tapi justru karena Tuhan baik sudah memilih kita. Amin. Ketika Allah Bapa memilih orang yang akan diselamatkan, ia tidak pernah kehilangan kemahatauannya. Jelas, ia juga tahu siapa yang akan menolak Yesus, siapa yang akan menerima Yesus. Dia tahu. Tapi bukan berarti keputusan Allah memilih kita itu ada dicampuri dengan kehendak manusia, dicampuri oleh peranan manusia. No, sama sekali tidak. Karena manusia belum ada. Tidak ada campur tangan sedikit pun dari manusia atas kehendak Allah menyelamatkan kita. Sepenuhnya, Bapa menyelamatkan kita di dalam Kristus karena kehendaknya sendiri, karena kedaulatannya. Pemilihan betul-betul dilakukan oleh kedaulatan Allah, oleh sovereignty-nya, oleh kekuasaannya, oleh kehendaknya. Bukan karena baik buruknya orang yang dipilihnya. Karena itu bersyukurlah saudara dan saya, karena kita ini dipilih bukan karena kita baik, tapi karena Allah Bapa itu baik. Karena Yesus itu baik. Dia sudah memilih kita. Amin. Yohanes 15 ayat yang ke-16a berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, pilihan berdasarkan kedaulatan Allah ini tidak terlepas dari tujuan Allah
untuk memilih kita. Tujuan Allah menyelamatkan kita. Apa tujuannya? Yang pertama, melahirkan Kristus dalam bentuk manusia dari keturunan orang-orang yang dipilihnya, yang dikatakannya sebagai keturunan yang benar. Roma 9 ayat 7 dan 8 tadi yang sudah kita baca. Lalu kedua, menguduskan orang-orang yang dipilihnya agar hidup tak bercacat di hadapannya. Sehingga kita orang-orang percaya ini boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Efesus 1 ayat yang keempat dan ayat yang ke-12 tadi. Kita boleh menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Boleh menjadi harum Kristus bagi semua orang yang ada di dalam dunia ini. Karena itu saudara, pola pemilihan Allah itu kalau kita lihat sampai sekarang tidak pernah berubah. Polanya tetap. Meskipun orang-orang yang dipilihnya berubah-ubah. Tadi dikatakan tidak semua orang yang dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua anak Abraham terhitung menjadi anak keturunan Abraham. Hanya Ismail yang diterima atau yang ditetapkan sebagai anak dari keturunan yang benar. Dari Ishak yang ditetapkan sebagai anak keturunan yang benar, bukan dari Ismail. Karena Ishaklah anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Karena itu saudara, kalau hari ini saudara menjadi orang percaya dan diselamatkan, itu bukan karena saudara anak cucu keturunan Abraham, tidak. Bukan karena saudara anak cucu pendeta, keturunan hamba Tuhan, tidak. Tapi karena dalam kedaulatannya, Allah telah mengasihi dan memilih saudara dan saya dari antara sekian banyak orang yang dipanggilnya. Karena itu betapa kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tidak boleh kita meremehkan pilihan Tuhan, meremehkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan hidup semau kita. Tidak bisa, tidak boleh. Karena kita dipilih bukan karena baik buruknya kita, tapi karena kemurahan hati Allah. Saudara, sadarkah kita bahwa sebagai ciptaan Allah yang mulia, yang oleh Mazmur 8 ayat yang ke-6 dikatakan diciptakan hampir sama seperti Allah itu, saudara diberikan semacam kedaulatan, quote and quote, semacam sovereignty. Bukan sovereignty dalam arti seperti yang dimiliki Allah, tapi kedaulatan yang kita miliki. Apa itu? Kehendak bebas, kemauan bebas. Inilah yang seolah-olah merupakan kedaulatan yang Tuhan berikan kepada kita. 100% Tuhan berikan kemauan bebas atau free will ini. Menjadi seolah-olah kedaulatan kita yang bisa kita gunakan sesuai dengan kehendak kita. Sebagai orang pilihan Allah yang diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di Golgota, kita baru peringati kematian dan kebangkitan Yesus di Golgota. Pertanyaan saya siang hari ini, sudahkah saudara menggunakan kedaulatan tadi ini? Sudahkah saudara menggunakan kehendak bebas, free will, atau kemauan bebas saudara ini untuk mengambil pilihan yang terbaik? Kalau Allah sudah memberikan contoh teladan kepada kita, Dia sudah melakukan pilihannya yang terbaik. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengambil pilihan yang terbaik? Apakah kita sudah belajar dari Tuhan untuk mengambil pilihan yang terbaik di dalam hidup ini, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Inilah pilihan terbaik yang bisa saudara ambil dalam kehidupan ini. Pilihan terbaik yang pertama yang bisa saudara ambil di dalam kehidupan ini, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ingat, saudara diselamatkan bukan karena baik buruknya saudara, tapi oleh karena kasih kemurahan hati Allah yang rela mati di Golgota demi kita orang berdosa.
Nah, sudahkah saudara melakukan pilihan baik pertama yang harus dilakukan dalam hidup ini? Yang tidak boleh salah. Karena kalau saudara tidak bisa mengambil pilihan terbaik ini, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saudara, bagaimana mungkin saudara bisa mengambil pilihan-pilihan terbaik selanjutnya di dalam kehidupan saudara? Sudahkah saudara menggunakan kehendak bebas saudara untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Yesus, untuk menyembah dan melayani Dia sebagai satu-satunya Tuhan? Sudahkah saudara menggunakan kehendak bebas atau free will saudara untuk mengutamakan Yesus, mengutamakan Tuhan, dan menomorsatukan Dia dalam hidup ini? Saudara bisa menggunakan kehendak bebas saudara untuk nonton TV, nonton film. Saudara bisa menggunakan free will saudara untuk melakukan apa saja. Saudara mau kerja apa, mau berapa lama saudara kerja tiap hari, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi sudahkah saudara menggunakan kedaulatan kecil yang Allah sudah berikan dalam hidup saudara ini untuk menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan sebagai Tuhan yang saudara nomor satukan, yang saudara utamakan dalam hidup ini? Itulah pilihan terbaik pertama yang bisa saudara lakukan. Maka saya percaya, kalau pilihan terbaik yang pertama ini sudah saudara lakukan, saya yakin saudara mampu mengambil keputusan dan melakukan pilihan-pilihan terbaik selanjutnya dalam hidup ini. Kalau saudara belum mengambil pilihan terbaik yang pertama dalam hidup ini, pilihan yang terbaik berdasarkan kedaulatan kecil yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, yaitu memilih Tuhan Yesus, menetapkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, menomorsatukan Dia, mengutamakan Dia, menyembahnya, menjadi Tuhan yang saudara sembah di antara semua ilah-ilah yang lain yang ada di dunia ini. Saudara nomorsatukan Dia. Kalau itu belum saudara lakukan sekarang. Jangan pernah menunda. Karena hidup ini adalah kesempatan yang cuma satu kali Tuhan berikan. Jangan sampai saudara belum sempat mengambil pilihan yang terbaik ini, tapi saudara sudah harus menghadap Tuhan Sang Pencipta kita. Jangan pernah tinggalkan dunia ini sebelum saudara mengambil pilihan terbaik yang pertama ini, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Mengutamakan Dia dalam hidup ini dari antara semua ilah-ilah modern yang lain. Sembah Dia, nomorsatukan Dia. Berikan hidup saudara sepenuhnya untuk melayani dan dipakai oleh Tuhan, memuliakan Dia seumur hidup saudara. Saya percaya kalau saudara sudah mengambil pilihan terbaik yang pertama ini, pilihan terbaik yang terutama ini, saudara tidak akan pernah menyesal dalam hidup ini sampai kapanpun. Mungkin saudara tidak hidup sebagai orang kaya raya, mungkin saudara tidak hidup sebagai orang yang paling terkenal di dunia ini, tapi saya percaya saudara adalah orang yang berbahagia, karena saudara adalah orang yang berhasil mengambil keputusan terbaik dalam hidup ini untuk tidak hidup sesuai dengan keinginan diri kita pribadi, tetapi hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena saudara sudah mengambil pilihan terbaik, menetapkan Yesus, membuat Dia Tuhan dalam hati saudara, menyembah Dia, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara, satu-satunya dalam hidup ini yang boleh menyelamatkan saudara. Saudara tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah menyesal, karena saudara sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ya. Jangan tunda, lakukan sekarang. Sebab ini adalah kunci agar supaya saudara bisa mengambil pilihan-pilihan terbaik selanjutnya
di dalam kehidupan saudara. Ini adalah kunci untuk membuat saudara berhasil mengambil pilihan-pilihan terbaik dalam hidup ini. Termasuk pilihan untuk menetapkan teman hidup saudara. Termasuk pilihan untuk bekerja, apa yang akan saudara lakukan. Termasuk pilihan-pilihan yang harus saudara ambil dalam langkah-langkah kehidupan setiap hari. Amin. Yang pertama, Allah melakukan pilihan yang terbaiknya dalam hidup kita berdasarkan kedaulatannya. Yang kedua, Allah melakukan pilihannya dalam hidup kita. Allah memilih kita orang percaya berdasarkan panggilannya. Kalau tadi yang pertama berdasarkan kedaulatannya, yang kedua berdasarkan panggilannya. Mari kita lanjutkan baca Roma 9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Allah memilih kita berdasarkan panggilannya. Saudara ingat, Tuhan memilih kita itu bukan cuma sekedar Tuhan memilih kita, tapi Tuhan juga memanggil kita. Tadi sudah sempat saya katakan bahwa tujuan Allah di dalam pilihannya ini adalah melahirkan Yesus. Salah satu tujuan Allah adalah melahirkan Yesus dari garis keturunan orang-orang yang dipilihnya, yang dimulai dengan panggilannya terhadap Abraham. Ya. Kemudian tujuan Allah yang kedua, menjadikan orang-orang yang dipilihnya berdasar kedaulatannya tadi itu, dipanggilnya untuk menjadi orang-orang yang hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya, supaya bisa dipakai Tuhan untuk puji-pujian dan kemuliaannya. Tadi sudah kita baca ya. Saudara, inilah yang Tuhan lakukan. Tuhan memanggil, Tuhan memilih berdasarkan kedaulatannya, tidak terlepas dari tujuan panggilannya. Apa itu? Dia mulai dengan melakukan panggilan terhadap Abraham. Abraham ini bukan orang suci, dia termasuk orang kafir, hidupnya ada di Ur Kasdim, bukan di tanah Kanaan. Tidak heran kalau di dalam perjalanan hidupnya untuk menyelamatkan diri, dia tidak segan-segan berbohong dan mengakui Sarah sebagai saudaranya. Sarah terkenal cantik sekali. Karena itu Abraham takut dia dibunuh karena kecantikan istrinya. Dia ngaku Sarah itu saudaranya, bukan istrinya. Itu yang menyebabkan Abimelek, Raja Gerar, ingin menjadikan Sarah sebagai istrinya. Sudah bisa baca ini dalam kitab Kejadian 20 ayat yang kedua. Tapi pada akhirnya Tuhan memberikan mimpi kepada Abimelek bahwa Sarah itu adalah istri Abraham. Karena itu akhirnya Abimelek mengembalikan Sarah. Tidak jadi mengambil Sarah sebagai istrinya.
Saudara, Abraham ini juga tidak taat kepada Allah. Dia lebih menuruti Sarah. Kalau dalam bahasa sehari-harinya Sarah bilang gini kira-kira sama Abraham, Mas, Tuhan kan sudah berjanji mau bikin kita ini jadi bapak bangsa. Katanya keturunan kita ini seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Ya. Tapi mana sampai sekarang kita ini belum punya anak, satu pun aja belum ada. Cobalah ada pembantu saya, ada gondek yang bisa yang kamu hampiri. Coba, siapa tahu dari si Hagar itu kamu bisa punya keturunan. Abraham tahu betul apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupnya, tapi dia tidak taat kepada Tuhan. Dia lebih menuruti Sarah. Mungkin pada waktu itu dia berkata, nah, ini ide bagus, katanya. Lalu dia hampiri si Hagar dan lahirlah Ismail. Saudara tahu, dari kelahiran Ismail sampai hari ini terjadi satu bangsa yang bikin repot terus. Akhirnya menjadi duri dalam daging bagi orang-orang Israel. Ya. Saudara, kadang-kadang keputusan Allah terasa tidak masuk akal, di luar nalar kita. Termasuk ketika Allah memilih Abraham dan Sarah. Abraham sudah mati pucuk, sudah tua, sudah impoten, nggak mampu lagi bertindak sebagai suami. Sarah pun juga adalah orang yang mandul, sejak muda nggak bisa punya anak, plus usianya sudah tua, sudah masuk menopause. Orang-orang seperti ini, orang yang tidak produktif seperti ini, dipilih Allah, dipanggil oleh Allah untuk menjadi bapak bangsa. Ini jelas tidak masuk akal, saudara. Sulit untuk menjelaskan, tapi itulah Allah. Kalau Allah itu mudah dijelaskan, dia tidak akan pernah menjadi Allah kita. Amin. Justru karena Allah itu tidak bisa dijelaskan, Allah itu bisa dipercaya. Dia layak memang menjadi Allah kita, sebab dia tidak masuk akal kita. Ya. Kita tidak bisa mengerti Allah, tapi kita bisa mempercayai Allah. Demikian juga ketika Allah memakai garis keturunan Abraham ini. Kalau saya baca Alkitab, kadang saya geleng kepala sendiri. Kok bisa ya gitu? Allah ini kok bisa gitu ya? Ngambil keturunan dari sekian banyak orang Israel atau keturunan Abraham, boya dipilih yang lain. Tapi Allah ini bisa memilih Abraham, Ishak, dan Yakub. Keturunan ini, garis keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa kok nggak Abraham, Ishak, dan Esau? Ya. Ini yang sering kita tidak mengerti. Kenapa kok begitu? Istri ketiganya ini mandul semua, saudara. Istrinya Abraham, Sarah, mandul. Istrinya Ishak, Ribka, juga mandul. Istrinya Yakub, Rachel, ini juga mandul juga. Dari orang-orang yang mandul ini Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk menjadi garis keturunan yang akan melahirkan Kristus. Bayangkan, bagaimana kita bisa mengerti panggilan Allah ini? Hanya orang yang mempercayai, hanya orang yang mentaati Allah, baru mengerti panggilannya. Saudara, panggilan Allah dalam hidup kita ini kadang tidak kita bisa mengerti sama sekali. Kenapa kok hari ini saudara ada di dalam gereja ini? Kenapa kok hari ini saudara mesti melayani Tuhan di bidang ini? Kenapa kok hari ini saudara mesti bekerja di tempat ini? Kenapa saudara kok bisa lahir di keluarga ini? Saudara tidak akan pernah bisa mengerti panggilan ini sebelum saudara menerimanya dan bersuka cita serta bersyukur karenanya. Sebelum hati saudara melimpah dengan rasa terima kasih kepada Tuhan karena sudah memanggil saudara. Bahkan ketika Ribka mengandung dan belum melahirkan anak kembar Esau dan Yakub, sehingga
Esau dan Yakub ini belum melakukan yang baik atau yang jahat, dicatat oleh Alkitab, Allah telah berkata kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudara bisa bayangin kenapa, apa alasannya? Dulu saya berpikir bahwa Esau ini adalah orang yang tidak menghargai hak kesulungan. Mereka ini anak kembar, yang keluar duluan Esau. Karena itu Esau mestinya anak yang pertama yang menerima warisan. Tapi Esau berkata kepada si Yakub ini, sudahlah, gak apa-apa, kamu ambil hak warisku. Yang penting lu kasih gua semangkuk kacang merah, katanya. Saya pikir karena itu. Tidak. Ternyata jelas sebelum Esau lahir, sebelum Yakub lahir, Allah sudah berkata kepada Ribka, yang muda akan menjadi tuan bagi anak yang tua, atau yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang lebih muda. Bahkan Allah berkata kepada Ribka, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Sebelum mereka bisa melakukan yang baik dan yang jahat, Allah sudah menetapkan panggilannya. Sudah lihat di sini. Betapa panggilan Allah itu satu yang suci dan mulia. Tidak terpengaruh oleh apapun juga. Tidak terpengaruh oleh baik buruknya perbuatan saudara dan saya. Tapi Dia sudah memanggil kita. Dia sudah menetapkan kita. Karena itu kalau saudara sudah dipanggil Tuhan, ada di dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga, kalau saudara sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, setialah dalam panggilan. Jangan saudara buat main-main panggilan itu. Jangan saudara buat main-main pilihan Allah dalam hidup saudara ini. Saudara akan rugi sendiri. Karena pilihan ini sudah dilakukan oleh Allah sebelum saudara bisa melakukan apa saja. Pilihan ini dilakukan di dalam kekekalan. Tentu saja pilihan atau panggilan Allah ini mengandung tujuan-tujuan kekal, tujuan-tujuan ilahi yang tidak remeh-temeh, yang tidak sederhana, yang tidak sifatnya fana, yang tidak habis begitu saja di dunia ini, tapi menjadi sesuatu yang kekal, menjadi sesuatu yang indah, yang luar biasa. Jangan pernah remehkan, jangan pernah saudara pandang enteng. Bersyukurlah untuk setiap panggilan, untuk setiap kepercayaan, setiap pilihan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bersyukurlah kalau saudara ada dalam gereja ini. Bersyukurlah kalau saudara dilahirkan di keluarga saudara. Bersyukurlah kalau saudara dipilih Tuhan untuk melayani di gereja ini. Melayani di bidang pelayanan yang saudara lakukan pada hari ini. Lakukan itu dengan setia. Ya. Dikatakan di dalam kitab Roma 9 ayat yang ke-11 tadi, panggilan Allah ini untuk supaya rencana Allah dalam pemilihannya diteguhkan, dikonfirmasi. Jadi panggilan saudara yang saudara panggilan saudara yang saudara lakukan hari ini, yang ditetapkan Allah pada hari ini, itu merupakan konfirmasi peneguhan dari pilihan Allah yang sudah dilakukan terhadap saudara di dalam kekekalan. Karena itu jangan pernah remehkan sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan dalam panggilannya pada hari ini. Saudara mungkin berkata, Tuhan, saya nggak qualified untuk melakukan pelayanan seperti ini. Ada orang yang lain yang lebih baik dari saya, yang lebih hebat dari saya, lebih bisa dari saya. Oh no, Tuhan tidak pernah salah dalam pilihannya, Tuhan juga tidak pernah salah dalam panggilannya. Ingat tadi yang saya katakan, pilihan Allah dalam kekekalan itu tidak terlepas dari panggilannya ketika kita hidup di dunia ini. Karena itu apapun alasan saudara, jangan pernah remehkan panggilan saudara. Jangan pernah ada orang yang menyia-nyiakan panggilan hidupnya, panggilan pelayanannya kepada Dia Raja segala raja. Karena panggilan ini untuk meneguhkan pilihannya
yang dilakukan di dalam kekekalan. Bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Roma 9 ayat yang ke-11. Sekali lagi saya katakan, pemilihan Allah berdasarkan kedaulatannya ini tidak terpisah dari panggilannya. Kalau kita, saudara dan saya, dipilih Allah untuk diselamatkan, maka Dia juga sesungguhnya memanggil kita untuk tujuan tertentu demi kemuliaannya. Yesus dipilih dan dijadikan Perdana Menteri Mesir untuk menyelamatkan Israel dari bencana kelaparan yang terjadi di Kanaan. Musa dipilih Tuhan dan dipanggil Tuhan untuk membawa keluar Israel dari perbudakan Mesir. Samson dipilih Tuhan dan dipanggil untuk menyelamatkan Israel dari bangsa Filistin. Gideon dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari bangsa Midian. Saudara, setiap orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan ada tujuan tertentu dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya, untuk kita genapi. Bagian Allah adalah memilih dan memanggil kita. Bagian kita menggenapi. Tadi dikatakan panggilan ini meneguhkan pilihan Allah yang sudah dilakukan di dalam kekekalan. Bagian kita menggenapi. Daud dipilih dan dipanggil Tuhan supaya dari garis keturunan Daud lahirlah Kristus. Daud bukan orang suci, saudara. Daud juga termasuk orang berdosa. Demi Batseba, dia membunuh Uria. Tapi orang-orang yang seperti ini, di luar nalar kita, di luar jangkauan pikiran kita, dipilih dan dipanggil Allah untuk menggenapi tujuan kekekalan. Wow, sadarlah saudara, bahwa pilihan dan panggilan yang Allah tetapkan dalam hidup saudara dan saya, itu untuk memenuhi tujuan kekekalannya. Memenuhi pilihan, memenuhi panggilan, dan memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam kekekalan. Saudara tidak bakal ngerti. Kita pun juga nggak bakal ngerti. Bagian kita adalah menggenapinya, rela mentaatinya, rela melakukannya. Hidup suci di hadapannya, supaya kita tak bercacat, sehingga kita bisa dipakai Tuhan menjadi puji-pujian dan alat kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Roma 9 ayat yang ke-15. Ishak dipilih karena dia anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah, bukan Ismail. Meskipun Ismail secara biologis lebih tua daripada Ishak, ya. Karena Tuhan tidak pernah berjanji kepada Hagar. Esau yang sulung, tapi Tuhan memilih Yakub, seperti yang dijanjikan kepada Ribka. Meskipun kita tahu Yakub tukang tipu, ya, penipu, tapi tetap Tuhan cinta. Ya. Panggilan Allah tidak tergantung pada status biologis, tidak tergantung pada perbuatan, tidak tergantung pada kehendak atau usaha orang, tapi tergantung pada kasih karunia Allah, tergantung pada kemurahan hati Allah. Roma 9 ayat yang ke-16. Karena itu jangan pernah remehkan Tuhan. Jangan pernah anggap enteng panggilan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah saudara quit dari panggilan hidup Tuhan yang sudah ditetapkan dalam hidup saudara. Ketika dulu saya lulus SMA,
cita-cita saya menjadi dokter. Saya berhasil lulus KALU dan berhasil memiliki sertifikat untuk bisa masuk ke 7 universitas utama di Indonesia. Sampai hari ini, sampai pada hari-hari terakhir ini, saya masih kurang terima, ya, seolah-olah kurang terima sama Tuhan. Saya sering kali bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan? Nah, ini why-nya keluar. Kenapa Tuhan? Saya ini kepingin jadi dokter untuk mengabdi kepada orang banyak, untuk mempersembahkan hidup saya kepada orang banyak, supaya saya bisa melakukan pekerjaan, mendedikasikan hidup saya untuk menolong orang banyak. Kenapa? Hanya karena saya mata sipit dan nggak punya duit, akhirnya saya tidak bisa masuk ke dokteran. Saya harus jadi insinyur. Baru ketika peristiwa corona ini terjadi, saya punya waktu banyak merenung, tinggal bersama Tuhan di dalam hadirat-Nya. Akhirnya saya mengerti. Rupanya panggilan Tuhan dalam hidup saya bukan untuk jadi dokter jasmani, tapi untuk memberikan yang terbaik, untuk melayani Dia, menjadi puji-pujian dan kemuliaan Dia, mendedikasikan hidup saya untuk orang banyak. Sama toh kata Tuhan. Saya baru sadar, saudara. Saya berlinang air mata, saya menangis, saya berkata, Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sudah memberikan saya kesempatan memenuhi panggilan saya. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan saya panggilan yang seperti saya lakukan hari ini. Ternyata apa yang saya lakukan hari ini meneguhkan pilihan Tuhan yang sudah dilakukan atas hidup saya, yang sudah Tuhan lakukan di dalam kekekalan. Saya bersyukur. Saya berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan, karena saya tahu panggilan ini bukan karena saya baik, tapi karena Tuhan Yesus baik. Amin. Karena itu pilihan Tuhan atas saudara dan saya mengandung panggilannya, agar supaya saudara dan saya melayani Dia. Temukan panggilan itu, temukan pelayanan yang Tuhan mau saudara lakukan sesuai dengan panggilannya. Hidup ini cuma satu kali. Jangan pernah kita lepaskan panggilan itu dalam hidup ini. Karena panggilan itu bukan urusan saudara, tapi panggilan ini adalah urusan Tuhan. Panggilan ini bukan saudara dan saya yang menetapkan, bukan saudara dan saya yang mau, tapi panggilan ini karena Tuhan yang mau. Karena itu jangan pernah remehkan, jangan pernah quit, jangan pernah sia-siakan panggilan ini. Karena mungkin ini tidak akan kembali lagi seumur hidup. Kalau sampai hari ini saudara belum memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani Dia, apa halangannya? Apa ketakutan saudara? Apa alasan saudara untuk setengah hati sama Tuhan? Untuk tidak full heart melayani Tuhan? Untuk quit dari pelayanan? Untuk tidak lagi melakukan pelayanan? Tidak lagi mengutamakan Dia? Untuk tidak lagi memberikan hati saudara kepada Tuhan? Apa alasannya? Apakah Tuhan sudah melakukan yang jelek kepada hidup saudara dan saya? I don't think so. Tuhan selalu memberikan yang baik buat kita semua. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, hidup ini cuma satu kali. Berdoalah supaya jangan sampai satu hari kita menghadap Tuhan, karena kita sudah dipilihnya, tapi kita belum sempat memenuhi panggilannya untuk melayani Dia, untuk menjadi alat kepujian dan kemuliaannya. Saudara akan kecewa besar. Jangan pernah menghadap Tuhan sebelum saudara menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup saudara. Jangan saudara pikir hidup ini terserah saudara. Tidak. Life is all about God, not about you and me.
Yang pertama, sebab Allah memilih kita berdasarkan kedaulatannya, yang tidak terlepas dari yang kedua, berdasarkan panggilannya. Kalau dia secara kedaulatannya, dengan berdaulat dia telah memilih kita di dalam kekekalan, maka Allah yang sama, di dalam kekekalan yang sama, dia telah memanggil saudara dan saya untuk melayani dia, untuk hidup kudus tak bercacat di hadapannya, menjadi puji-pujian dan kemuliaannya, dipakai oleh Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari saudara, jangan lewatkan hidup ini tanpa memuliakan dia. Lakukan apa yang sudah menjadi panggilannya dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya kita tidak akan pernah kecewa. Saya berani bersaksi sejak saya berumur 19 tahun. Sampai hari ini, tahun ini saya akan berusia 62 tahun. Saya tidak pernah kecewa karena saya dipanggil untuk melayani dia. Saya tidak pernah kecewa. Satu pertanyaan yang paling besar dalam hidup saya, kenapa saya nggak jadi dokter, sudah dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu dan Tuhan mau memanggil saya, bukan untuk jadi dokter jasmani, tapi untuk memuliakan dia, melayani dia seumur hidup saya, memberikan hidup saya kepada orang banyak, kepada jemaat, kepada gereja Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Saudara, saya percaya kalau saya bisa menghargai panggilan Tuhan, saya percaya Anda pun bisa, saudara pun bisa. Karena semua ini bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehendak kita, bukan karena usaha kita, tapi semua ini karena kemurahan Allah. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini membuat saudara berhasil membuat pilihan baik, pilihan terbesar, terbaik yang pertama, dan pilihan-pilihan terbaik selanjutnya dalam hidup saudara. Pilihan terbaik pertama adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Barulah saudara bisa mengambil pilihan-pilihan yang terbaik selanjutnya dalam hidup ini. Ada pilihan-pilihan yang sederhana, tapi ada juga pilihan-pilihan besar yang harus saudara lakukan. Termasuk bagaimana saudara mengambil pasangan hidup saudara. Bagaimana saudara menetapkan pekerjaan, profesi yang akan saudara lakukan dalam usaha pekerjaan saudara. Bidang studi apa yang akan saudara ambil. Itu semua adalah pilihan-pilihan terbaik. Sebelum saudara bisa mengutamakan Tuhan, sebelum saudara bisa mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara dalam hidup ini, mustahil saudara bisa mengambil pilihan-pilihan terbaik yang selanjutnya. Karena itu jangan pernah lewatkan pilihan terbaik yang pertama yang saudara harus lakukan. Terima Yesus, percaya kepada dia, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada dia, layani dia, sembah dia, utamakan dia, cintai dia. Saya percaya pilihan-pilihan terbaik selanjutnya dalam hidup ini dapat saudara ambil dengan sukses. Inilah kunci pertama, ini adalah kunci kesuksesan saudara dalam mengambil pilihan terbaik. Maka pilihan-pilihan terbaik dalam hidup saudara akan menyusul kemudian. Saya tidak memperpanjang khotbah ini lagi. Saya hanya berharap kalau saya sudah memenuhi panggilan saya, why don't you? Kenapa tidak saudara? Penuhi panggilan saudara. Setia dalam panggilan saudara. Dan biarlah panggilan Allah yang sudah dilakukan dalam hidup saudara dan saya di dalam kekekalan itu diteguhkan, dikonfirmasi oleh kesetiaan saudara dalam menjalani panggilan hidup di dunia ini sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami. Engkau telah memilih kami sebelum dunia diciptakan, sebelum kami ada. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami di dalam kekekalan. Bukan untuk hidup semau gue, bukan untuk hidup sesuka kami sendiri, tapi untuk supaya kami hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menyelamatkan kami. Tujuan Tuhan memilih kehidupan kami. Tujuan Tuhan memanggil kami menjadi umat-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau seumur hidup kami, untuk melayani Engkau, untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya, untuk dimiliki oleh Tuhan, untuk dinikmati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu ini semua dilakukan oleh-Mu di dalam rancangan kerelaan dan kehendak-Mu, serta kemurahan hati-Mu belaka. Tidak ada campur tangan kami sedikit pun, bahkan tidak ada sesuatu pun yang baik yang kami sudah lakukan. Tidak tergantung perbuatan kami, tidak tergantung usaha dan kehendak kami. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau sudah melakukan berdasar kedaulatan-Mu. Engkau sudah memanggil kami berdasarkan kerelaan hati-Mu dan kemurahan hati-Mu. Karena itu kami percayakan hidup ini kepada-Mu ya Tuhan. Kami bukan orang-orang baik, tapi kami percaya Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah menyia-nyiakan kehidupan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami sedetik pun. Engkau setia di dalam pilihan dan panggilan-Mu sampai akhir. Sampai kami ketemu Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena kasih sayang-Mu dalam hidup kami di luar nalar kami. Ampuni kami karena seringkali kami tidak mengerti Engkau. Ampuni kami. Tetapi biarlah Tuhan Kau beri kami kemampuan untuk mempercayai Engkau. Kami bersyukur karena cinta-Mu dalam kehidupan kami. Cinta yang kekal. Karena itu biarlah kami hari ini juga mengambil keputusan untuk mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal. Bukan karena kami mengasihi berkat-Mu Tuhan, tapi karena kami mengasihi Engkau. Karena Kau sudah lebih dulu mengasihi kami. Kami bersyukur karena kami dipilih, ditetapkan, dipanggil Tuhan, bukan karena diri kami sendiri, tetapi karena diri-Mu Tuhan. Engkau mempertaruhkan dan mempercayakan diri kepada diri kami yang tak berlayak dan yang hina ini. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bapa, terima kasih. Kami mau menghargai Engkau. Kami mau sungguh-sungguh hidup melayani-Mu, setia kepada panggilan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh terus mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau, menomorsatukan Engkau dalam hidup kami, supaya tidak ada ilah lain di dalam hidup kami, supaya kami tidak berani menomorduakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ini semua karena kasih karunia-Mu atas kami. Perteguh dan perkuat iman kami kepada-Mu. Ketika kami harus mengisolasi diri, stay at home, biarlah kami terus melakukan ibadah kami secara pribadi di dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami boleh merasakan cinta-Mu yang manis di dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu setiap saat. Kami boleh berkomunikasi dengan Engkau, mengerti Engkau, memahami-Mu Tuhan, merasakan cinta-Mu, merasakan hati-Mu dan pikiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami boleh dimampukan Tuhan untuk mentaati firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya bersyukur kalau kita bisa berjumpa hari ini. Saya hanya ingin mengingatkan saudara, minggu depan kita akan ada Holy Communion.
Karena minggu depan adalah minggu pertama di bulan Mei. Ya, karena itu saudara siapkan roti dan anggur perjamuan di rumah saudara masing-masing. Saya akan memimpin perjamuan kudus minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati saudara. Amin.